Sementara itu, Fitri, terlapor dugaan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur Petahana Nonaktif DKI Jakarta itu Basuki Cahayapurnama menjelaskan bahwa ia tengah melakukan klarifikasi terkait tuduhan yang ditujukan kepadanya di hadapan polisi. Gubernur yang akrab dipanggil Ahok itu menjelaskan niat dan tujuannya dalam pemeriksaan yang berlangsung selama 2 jam pada pekan yang lalu. Ahok membenarkan kedatangan ke Barreskrim Polri untuk mengklarifikasi pernyataan dalam potongan video yang beredar di media sosial. Ahok kemudian meminta maaf kepada seluruh umat Islam di tanah air yang merasa tersinggung dengan ucapannya. Ahok mengaku sama sekali tidak ada berniat untuk melecehkan ayat suci Al-Quran, dan berikut ini adalah pernyataan Ahok. Yang soal surat Al-Maidah, saya kira perlu saya klarifikasi. Yang pasti tidak ada dalam niat saya atau apapun untuk yang menyinggung ulama. Nggak ada sama sekali saya singgung ulama. Saya kira kalau dilihat semua video semua jelas, nggak ada singgung ulama. Nah, saya juga sampaikan bahwa tentu ketidaknyamanan ini saya sampaikan mohon maaf ada yang tersinggung. Nah, tapi tidak ada niat saya untuk menista agama, menghina Al-Quran, atau menghina umat muslim. Apalagi menghina ulama. Saya juga punya teman banyak yang ustadz, ya juga ada beberapa yang kenal. Nah, jadi tidak ada niat itu sama sekali. Ya, demikian Fitri Megantara informasi terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur Nonaktif Basuki Cahayapurnama. Saat ini pukul 11 siang, Fitri, Habib Rizik dijadwalkan akan hadir pada pukul 1, yaitu 2 jam lagi. Namun berdasarkan kondisi yang kami pantau di Barreskrim, kini Barreskrim tengah memperketat keamanannya dengan menghadirkan 1 buah water cannon dan juga 1 buah barakuda, dan mensiagakan pasukan gabungan TNI dan Polri sekitar 200 orang di sekitar gedung KKP yang mana menjadi markas sementara Barreskrim Polri. Kami akan terus melaporkan update perkembangannya hingga beberapa jam ke depan. Fitri, kembali ke Anda. Terima kasih Haikal, kita akan terus tunggu bagaimana perkembangan informasi dari Barreskrim. Ketua Tim Pemenangan Ahok Jarot Prasetyo Edi Marsudi menyayangkan aksi penolakan belusukan Ahok di kawasan Rawabelong, Jakarta Barat yang mengakibatkan 1 warga terluka pada Rabu kemarin. Meski berbagai penolakan terus terjadi, Tim Pemenangan Ahok Jarot tetap akan memaksimalkan upaya kampanye sebelum memasuki masa pemilihan Pilkada 2017. Saya juga sangat sedih, menyesali perbuatan itu. Adapun permasalahan Pilkada ini kan semua juga harus menjaga ketertiban masyarakat dan jangan sampai melukai sesama anak bangsa yang sedang akan melaporkan kepada Kepolisian Republik Indonesia, dan di situ tempatnya saya akan menuntut betul dan sampai tuntas dan harus ini dituntaskan. Nah, mudah-mudahan besok Pak Ahok akan melihat ke sini, ya akan menjenguk ini, melihat pagi-pagi besok akan ke sini. Gubernur Petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengisi jadwal kampanye dengan mengunjungi warga Pejaten, Jakarta Selatan. Kita akan langsung bergabung dengan reporter Friendly Sagala dan juru kamera Ria Nurianingsih yang ada di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Ya, Friendly, apa saja kegiatan Ahok selama mengunjungi warga? Ya, Fitri Megantara, hari ini calon gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengunjungi ataupun melakukan belusukan ke Kelurahan Pejaten, Pejaten Timur, Jakarta Selatan, dan seperti biasanya ia menyapa warga dan juga turut berbincang-bincang dengan warga. Memang kedatangan Ahok ini tadi pada pukul 9 pagi langsung disambut dengan antusias oleh para warga. Banyak warga yang meminta untuk berfoto bersama dan juga bersalaman. Selain itu, kedatangan Ahok ini memang setelah kemarin pada belusukannya di beberapa lokasi di Jakarta yang menjanjikan akan adanya pembenahan masalah banjir dan juga ada pembenahan masalah parkir liar di pasar-pasar. Selain itu juga Ahok kemarin sempat berjanji untuk membangun di setiap kecamatan akan membangun 1 rumah sakit. Dan pada belusukannya kali ini Ahok mengatakan ataupun berjanji untuk meningkatkan kesehatan bagi anak-anak. Dan tadi pun Ahok mengatakan bahwa seluruh orang tua yang ada di warga di Pejaten Timur ini harus langsung menghimbau kepada anak-anak mereka untuk divaksin ulang untuk menghindari adanya penyakit yang dapat menimbulkan penyakit. Ahok pun tadi menjamin bahwa Pemprov DKI Jakarta akan
menanggung seluruh pembiayaan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk datang ke puskesmas terdekat dari milik Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan vaksinasi ulang. Demikian, Fitri Megantara. Ya, Flanly, bagaimana dengan pengamanannya sendiri di lokasi di mana Ahok mengunjungi warga? Ya, Fitri, berbeda memang dengan belusukan yang dilakukan beberapa waktu yang lalu. Nah, saat ini memang belusukan Ahok diperketat dengan pengamanan. Kami tadi sempat melihat ada sekitar kurang lebih 60 petugas keamanan yang tergabung dari Polres Jakarta Selatan dan juga Polsek Pasar Minggu untuk melakukan pengamanan yang lebih ketat lagi. Hal ini memang tadi kami sempat mewawancarai kepada kepada Kapolsek Pasar Minggu yang mengatakan tujuan dari pengamanan ini adalah untuk menghindari adanya kejadian-kejadian anarkis, ya, di mana kemarin pada saat melakukan belusukan di Rawabelong, Jakarta Barat sempat terjadi insiden kecil di mana ada oknum-oknum tertentu yang dinilai sebagai seorang provokator yang melakukan penolakan terhadap Ahok. Dan ini memang tadi sempat terjadi beberapa insiden kecil di sini karena ada tadi beberapa seorang, maksud kami, yang melakukan upaya provokator untuk menolak kedatangan Ahok. Namun warga yang memang sudah dewasa dan juga tidak terpengaruh memang langsung mengusir pemuda tersebut dan keluar dari lokasi belusukan dan dari Ahok ini sendiri. Dan berikut adalah cuplikan wawancara kami dengan Ahok terkait belusukannya kali ini. Ya, kita juga harapkan nanti ke depan anak-anak sekolah itu harus periksa giginya, sehingga dari gigi susu, sarafnya semua itu dari kecil udah kita deteksi. Kadang-kadang dia tumbuhnya salah atau kedorong, itu mempengaruhi bisa saraf mata, saraf pikiran. Nah, ini mesti kita lakukan. Tapi kan mahal, Pak. Kan kita tanggung. Masuk di puskesmas semua kita tanggung. Puskesmas kita sekarang alat giginya bagus sekali. Makanya tadi juga bisa ada ibu mengeluh gini, dia kan kelas 2. Dia bingung mau bayarin anaknya berat. Saya bilang ibu turun kelas saja ke kelas 3. DKI bayarkan. Nah dulu memang orang nggak mau kelas 3, tahu kenapa? Karena satu kamar tidur kan 10 ranjang. Kalau 10 ranjang itu satu kamar mandi orang agak repot. Jadi orang suka naik ke kelas 2. Ya, demikian Eliza yang dapat kami laporkan langsung dari Pejaten Timur. Kembali ke Anda di studio. Selamat siang pemirsa, inilah Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ketua Front Pembela Islam Muhammad Rizik Syihab memenuhi panggilan Barreskrim Polri untuk memberikan keterangan terkait kasus dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan calon gubernur petahana Basuki Cahayapurnama. Bagaimana jalannya proses pemeriksaan? Kita sudah tergabung dengan rekan Putri Lukman yang berada di Barreskrim Polri. Selamat siang Putri, apa sajakah yang akan didalami pihak penyidik dari keterangan Muhammad Rizik Syihab, Putri? Ya, selamat siang Widya. Muhammad Rizik Syihab tiba di Barreskrim Polri pada pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk memberikan keterangan atas kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Muhammad Rizik Syihab dihadiri oleh salah satu pelapor atau permintaan dari salah satu pelapor kasus tersebut yang bernama Muksina, merupakan Ketua FPI DKI Jakarta, untuk memberikan keterangan sebagai ahli agama dalam kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Selain dari Muhammad Rizik Syihab, sejak pukul 10 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, ada ahli hukum pidana yang juga dihadirkan bernama Muzakir dari UI Yogyakarta, yang juga dihadirkan oleh salah satu pelapor kasus tersebut bernama Muksin dari Ketua FPI DKI Jakarta. Sejak kasus bergulir hingga hari ini, 22 saksi sudah dihadirkan di Barreskrim Mabes Polri. Di antaranya adalah saksi pelapor, penyebar video di media sosial, staf Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok, kemudian ahli agama, ahli bahasa, dan juga ahli hukum pidana. Mengapa 3 ahli ini dihadirkan? Karena untuk menelusuri lebih jauh sebenarnya kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok pada September 2016 lalu di Kepulauan Seribu.
Selain mendengarkan saksi-saksi, Barreskrim Mabes Polri juga sudah melakukan uji laboratorium forensik dari rekaman video secara keseluruhan yang dijadikan bahan penyidikan. Masih ada beberapa saksi lagi yang akan dihadirkan Barreskrim Polri sebelum nantinya melakukan gelar perkara untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana dalam kasus dugaan penistaan agama. Dan tadi kami sempat mengkonfirmasi juga dengan Komjen Aridono yang merupakan Kabar Reskrim Polri yang mengatakan Ahok akan dihadirkan sebagai saksi dalam kasus yang sama pada Senin mendatang. Karena sebelumnya Ahok belum dijadwalkan sudah hadir di Barreskrim Polri pada minggu lalu untuk memberikan keterangan atau klarifikasinya secara sukarela atas kasus dugaan penistaan agama. Dan berikut adalah kutipan wawancara kami dengan Kabar Reskrim Polri Komjen Aridono. Itu berapa, Pak? 22. Kalau dari semua saksi ya, dari semua saksi yang ke-22. Kalau saksi ahli berarti yang Saksi ahli yang ke-7. Nanti masih ada beberapa ahli dari Pak, sebenarnya fokusnya apa sih, Pak? saksinya pelapor. Pak, fokusnya apa yang dicari dari pemeriksaan Habib ini, Pak? Ya, nanti Habib itu mungkin dalam peristiwa ini apa sih yang menjadi keberatan, yang merasa ketersinggungannya di mana. Dia bawa buku-buku tadi, bawa ayat suci, mungkin kitab-kitab dibawa banyak, sehingga akan menyampaikan referensi-referensinya. Kira-kira begitu. Ya Widya, kita masih menunggu keterangan yang diberikan dari dua ahli yang dihadirkan di Kabar Reskrim Mabes Polri pada hari ini, ahli hukum pidana dan juga ahli agama dari salah satu pelapor kasus tersebut. Selain itu juga sempat dinyatakan dari Presiden menyatakan akan tidak mengintervensi kasus dugaan penistaan agama dan menyatakan secara pasti bahwa kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok diserahkan sepenuhnya pada proses lembaga hukum yang ada di Indonesia. Widya, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Putri Lukman melaporkan langsung dari Kabar Reskrim Polri. Selamat kembali bertugas. Kembali di News on the Spot pemirsa, Kepolisian dan TNI menggelar zikir dan doa bersama di Polda Metro Jaya jelang demo 4 November besok. Aksi unjuk rasa diharapkan berjalan damai dan tanpa kekerasan. Sedikitnya 1.000 orang, yaitu personel kepolisian, TNI, anak yatim, dan para ulama melakukan zikir dan berdoa bersama untuk kegiatan unjuk rasa 4 November besok. Dalam ceramahnya, Ustadz Arifin Ilham menyerukan kepada seluruh umat untuk menyikapi aksi demo besok dengan damai tanpa kekerasan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Auwi Setiono, mengatakan zikir dan doa bersama digelar untuk menciptakan situasi yang kondusif. Ia juga menambahkan kepolisian siaga di titik-titik tertentu, mengingat sudah ada ancaman dari negara Suriah terhadap Ahok. Muka yang senyum manis, kompak saling-saling, tidak banyak provokator sama. Insya Allah damai, niatnya sama kok. Ini bukan aksi anti etnis, anti perbedaan agama, enggak, hanya itu semata-mata. Insya Allah besok damai. Ini kita melaksanakan doa bersama terkait dengan keselamatan bangsa dan negara ya, karena memang rencana besok akan ada demo besar-besaran. Di samping di Polda Metro Jaya juga seluruh jajaran Polda Metro Jaya juga diperintahkan Pak Kapolda untuk anggota maupun seluruh Bayangkari melaksanakan. Di hari kampanyenya hari ini, calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memilih untuk mengunjungi warga di RW 8 RT 13, Pejaten Timur, Jakarta Selatan. Tujuan kedatangannya untuk melihat kondisi wilayah Tanjung Barat yang sedang dalam proyek pembebasan banjir sekaligus mendengarkan keluh kesah warga. Kedatangan Ahok disambut hangat oleh warga RW 8 RT 13 Gang Langgar 2 Pejaten Timur, Jakarta Selatan. Warga mengeluhkan kawasan perumahan mereka kerap dilanda banjir mencapai ketinggian 1 meter. Padahal dulu kawasan ini bebas banjir. Untuk itu Ahok menjanjikan agar kawasan segera dibenahi, namun ia masih mencari solusi agar alat berat dapat masuk ke dalam kawasan padat penduduk tersebut. Dalam kampanye kali ini, Ahok mengatakan pengamanan lebih diperketat untuk mengantisipasi terjadinya penolakan warga seperti saat kampanye Rabu lalu. Sementara Anies Baswedan hari ini juga menggelar belusukan menemui warga di kawasan Kali Krukut, Jakarta Barat. Saat datang, Anies langsung diserbu dengan keluhan warga soal penggusuran.
Warga meminta solusi lain dari pemerintah selain harus relokasi karena sulit untuk menata kehidupan baru, terlebih relokasi yang cukup jauh dari tempat sebelumnya. Anies berjanji kepada warga untuk melakukan pendekatan persuasif jika harus merelokasi daerah tertentu. Anies juga akan menyiapkan tempat bagi warganya yang terpaksa harus direlokasi dengan kemudahan akses penghidupan.